Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Wuryani, NIM 119040052. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 11 yang akan membahas kasus-kasus dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money laundering, yang dimana harta kekayaan berupa uang yang dimiliki sebagai hasil kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para penjahat. Yang dimana apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum, dan penegak hukum akan menanyakan sumber dari kekayaan tersebut. Lalu pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank, yang dimana kegiatan pencucian uang ini dapat memungkinkan terjadinya pencucian uang karena lalu lintas dan perpindahan dana dari satu bank ke bank lain atau ke lembaga lainnya sulit dilacak oleh penegak hukum. Lalu keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa yang pertama, penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu. Yang kedua, penyimpanan uang dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro. Lalu yang ketiga, penukaran pecahan uang hasil perbuatan ilegal. Yang keempat, pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Lalu yang kelima, penggunaan fasilitas transfer. Yang keenam, pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerja sama dengan oknum pejabat bank terkait. Yang ketujuh, pendirian atau pemanfaatan bank gelap. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik money laundering, yang dimana money laundering sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda, bukan tunggal, yang dimana bentuk kegiatannya berupa ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan yang terus-menerus dilakukan. Lalu sedangkan kejahatan aslinya disebut sebagai unlawful activity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang tipikal money laundering, yang dimana ada 3 tahapan proses pencucian uang, yaitu yang pertama penempatan atau placement, yang kedua transfer layering, yang kedua aja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penempatan, yang dimana penempatan yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini yang pertama menempatkan dana pada bank. Lalu yang kedua menyetor uang pada PJK. Yang ketiga menyelundupkan uang tunai. Yang keempat membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah. Yang kelima, membeli barang-barang berharga. Lalu yang kedua ada transfer atau layering, yang dimana adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Nah, bentuk kegiatannya yang pertama, transfer dana dari satu bank ke bank lain atau antar wilayah atau negara. Yang kedua, penggunaan simpan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah. Yang ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Lalu juga ada menggunakan harta kekayaan atau yang kita biasa sebut integration, yang dimana upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, atau
maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Limatul Syadia, NIM 1200459. Saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang dasar hukum berlakunya tindak pencucian uang. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang dan berbagai undang-undang yang terkait, seperti Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi dan lain-lain. BI menerbitkan PBI nomor 3 garing 10 garis miring PBI tanggal 18 Juni 2001 dan PBI nomor 3 garis miring 2023 garis miring PBI garis miring 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau New York Customer Principle. Undang-Undang 25 garing 2003 pasal 1 angka 1 pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertama, hasil tindakan pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana, korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran. Di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, KBBan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, predium, prostitusi di bidang perpajakan. Di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindakan pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar NKRI, dan tindakan pidana tersebut juga merupakan tindakan pidana menurut hukum Indonesia. Yang kedua, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau perseorangan yang disamakan sebagai hasil tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 garis miring 2010, setiap orang yang menetapkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindakan pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan didenda paling banyak 10 miliar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 2010, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1. Dipidana karena tindakan pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010, yang pertama, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, menitipkan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.